Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan bikin pempek telur iwak gabus. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe dan klik like-nya ya. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini saya menggunakan iwak gabus atau ikan gabus ya. Ini udah digiling dan dalam keadaan seger. Kemudian kita masukkan 40 gram garam, 20 gram gula, dan 20 gram penyedap. Jika teman-teman tidak menyukai penyedap, boleh di skip ya penyedapnya. Untuk ikan gabusnya sendiri saya gunakan 1 kg. Kemudian saya tambahkan 500 ml air. Ini airnya air dingin. Air dinginnya yang dari kulkas ya, jadi air es kayak gitu ya. Kita sisain sedikit, takutnya kebanyakan. Kemudian kita aduk sampai merata semuanya. Oh ya, sebelum mulai memasak, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman, biar makanan kita higienis ya. Nah, di sini saya udah cuci tangan pastinya ya. Kemudian kita aduk menggunakan tangan. Sekali-sekali mengaduk pakai tangan nggak apa-apa ya, karena biasanya kan pakai centong. Nah, kali ini kita akan mengaduknya pakai tangan aja. Kemudian kita aduk merata seperti ini, lalu dia akan mengental. Dalam keadaan seperti ini mengentalnya cepat sekali, artinya ikannya bagus ya teman-teman. Untuk sisa air tadi bisa kita tambahkan, karena kondisinya tadi sangat kental, jadi sisa airnya tadi bisa kita tambahkan. Kemudian terus kita aduk sampai benar-benar garam gulanya larut ya, serta penyedapnya juga ya. Nah, untuk teksturnya sendiri ini benar-benar halus, terus warnanya juga bagus, aromanya itu khas banget ya ikan gabus. Kemudian kita akan tambahkan tepung tapioka. Di sini saya menggunakan merek udang, sagu cap udang ya. Saya beli dalam keadaan kiloan. Di sini kita akan gunakan sebanyak 700 gram saja. Kita masukkan perlahan-lahan. Kemudian kita aduk. Ini diaduk ya, bukan diulen. Jika teman-teman ulen, itu pempeknya akan keras. Jadi cukup kita aduk-aduk seperti ini aja untuk memastikan agar sagu dan ikannya bercampur rata ya. Untuk membuat pempek telur iwak gabus ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika teman-teman mengikuti tutorial yang sudah saya berikan ini, insya Allah berhasil ya. Nah, ini udah mulai merata. Kemudian akan kita tambahkan kembali ya sagunya. Tambahkan sedikit untuk sisa dari 700 gram tadi ya. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Jadi ini adonannya tuh bukan yang keras ya teman-teman, adonannya agak sedikit lembek. Nah, ini udah rata, keadaannya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita akan membentuk adonan ini menjadi kayak mangkok ya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan dan tangannya saya lumurin dengan sagu biar nggak lengket. Kita ambil seukuran segini, ini kira-kira 25 gram ya kalau ditimbang. Kita kepal-kepal, kemudian tusuk bagian tengahnya, bisa menggunakan jari atau menggunakan jempol ya. Untuk hasil yang lebih baik, kalau menurut saya lebih baik menggunakan jari telunjuk ya. Ditusuk kemudian dikepal-kepal. Nah, kira-kira seperti ini udah kayak mangkok. Kemudian kita isi dengan telur yang udah kita kocok lepas.
Kita masukin, aduh kepenuhan, kurangi lagi. Nah kira-kira seperti ini. Kalau kepenuhan seperti tadi dia akan melebar. Apa sih melebar? Tumpah ya teman-teman. Nah seperti ini bentuknya. Ini agak sedikit dirapikan kembali ya teman-teman, karena ini belum rapi. Kemudian akan kita masukkan ke, nah kan bocor loh ini teman-teman. Kita ulang dari awal. Lumurin terlebih dahulu, kemudian ambil sekepal kira-kira 25 gram atau 30 gram. Jika teman-teman mau ukuran standarnya itu 30 gram. Tapi kalau agak sedikit lebih ekonomis itu 25 gram. Hasilnya bisa banyak nanti ya teman-teman. Nah ini lakukan cara yang seperti tadi. Kalau di awal tadi ada bocor dan kebanyakan, kali ini kita akan lebih hati-hati ya teman-teman. Kita masukin sedikit. Nah kira-kira seperti ini, kemudian kita tutup atasnya. Kemudian masukkan ke dalam air yang udah mendidih ya. Saya udah nyiapin air yang sudah saya didihkan dalam panci. Kemudian apinya saya kecilkan, lalu kita masukkan ke dalam air rebusan ini. Ini kondisinya tadi udah mendidih, kemudian saya kecilkan ya. Kemudian kita lakukan cara seperti tadi sampai semua adonannya habis. Jadi untuk ngebentuknya itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan video ini. Caranya seperti ini. Kita ulang kembali. Nih seperti ini. Kita masukkan kembali telurnya. Pastikan mangkoknya benar-benar ya nggak bocor ya teman-teman. Nggak seperti di awal tadi ya bocor. Nah kemudian kita masukkan, tutup kembali. Untuk menutupnya bisa kita ratakan dan pipihkan ya. Nah kira-kira seperti ini. Ini udah bagus bentuknya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam air rebusan tadi. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis. Nah kemudian kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Ini udah saya masukkan semua, kira-kira ini udah 10 menit. Udah mulai mengapung teman-teman. Tapi untuk memastikannya lebih baik kita tambah 5 menit lagi ya. Karena kalau ngerebusnya itu sebentar, takutnya telur yang di dalam itu mentah. Jadi pada saat kita makan dia kan kayak apa sih, meleleh kayak gitu ya. Telurnya kan gak enak. Nah ini udah mateng, udah 15 menit. Kemudian kita angkat. Teman-teman bisa lihat pempeknya udah medok, bagus banget ya teman-teman. Tandanya dalamnya pun udah mateng. Kita angkat semuanya. Jadi untuk adonan tadi akan menghasilkan sekitar 70 buah pempek telok. Kalau teman-teman dengan takaran 25 gram tadi ya, 70 sampai 75 deh. Nah kira-kira seperti ini. Ini udah selesai, kemudian kita tiriskan. Lalu tada, pempek telok iwak gabus ala Susi Kitchen udah selesai. Pempek ini enak sekali teman-teman, dinikmatin bersama cuko ya pastinya. Disantap saat pagi atau sore. Bener-bener enak. Yuk kita nikmatin. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, silahkan bagiin ke sosial medianya ya. Sekarang kita akan menikmati pempek ini. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pempek ini enak sekali teman-teman. Yuk kita makan.